Nastar, Nastar, narasi narasi sebentar-sebentar. sebentar-sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yay, akhirnya finally balik lagi di Nastar, narasi sebentar-sebentar. Hari ini Vi, kita kedatangan tamu spesial ya. Ada siapa nih Vi? Kenalin dong. Iya nih, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta Genre Surakarta nih. Ada Jihan sama Satrio. Halo Jihan, halo Satrio. Hai Kak, Halo, Kabarnya Hai. gimana nih? Baik banget gak sih? Alhamdulillah baik Kak. baik, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya, Jihan dan Satrio dan juga teman-teman pendengar Nastar yang setia. Kemarin sempat lihat nih di Instagramnya Duta Genre. Dengar-dengar nih, kalau Satria tuh dinobatkan sebagai Duta Genre Jawa Tengah juara kedua putra, dan Jihan sebagai Duta Genre Jawa Tengah juara harapan 2 putri. Bener nggak nih? Bener banget Iya Kak. Mbak, benar. Wah, keren banget ya nih. Selamat ya atas kejuaraannya buat Jihan dan Satrio. Terus, keren banget sih kalian, gila. Udah muda, masih muda nih, tapi prestasinya udah keren banget. Bener banget Ovi, keren banget Jihan sama Satrio. Dan selamat atas prestasinya yang pasti sangat membanggakan ya. By the way, sekarang tuh aku kayak banyak banget nih dengar dan baca gitu ya di sosial media tentang self love atau mencintai diri sendiri. Mungkin di sini dari Ovi, Satrio, atau Jihan dan teman-teman pendengar podcast pun sering gitu ya dengar tentang mencintai diri sendiri. Kalau yang waktu itu aku baca itu di salah satu artikel tentang self love itu kayak self love itu kayak menerima diri sendiri dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kayak menerima fisik dan perasaan gitu loh. Jadi kan fisik itu terlihat, sedangkan kalau perasaan mungkin ya nggak terlihat gitu ya. Dari perasaannya, Iya, bentuk kurang perasaan gitu ya. Kalau dari Jihan dulu nih, dari Jihan gimana menanggapi sebenarnya self love itu? Jadi bagi aku sendiri nih Kak, self love itu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri ya. Tidak hanya kelebihan kita, namun juga kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, self love ini juga tidak hanya ketika kita itu berbangga atau menghargai diri kita saat mencapai suatu hal yang mungkin berharga atau yang mungkin keberhasilan kita dalam meraih sesuatu. Tetapi kita juga harus bisa menerima diri kita saat kita itu dalam keadaan yang terpuruk atau tersulit sekalipun. Di mana dengan adanya rasa cinta terhadap diri sendiri ini, kita bisa bersyukur dan juga menghargai apa yang sudah kita lakukan dan pencapaian apa yang telah kita raih. Begitu Kak. Oh gitu ya, jadi lebih ke gimana cara kita tuh menerima diri sendiri gitu ya. Kalau dari Satrio gimana nih? Self love itu gimana? Kalau dari sisi laki-lakinya, mungkin dari pemandangan cara pandang laki-laki dalam self love tuh gimana gitu. Kalau dari perempuan kan kadang nggak perempuan juga sih, kayak semuanya kan kadang kayak insecure atau gimana gitu. Kalau menurut Satrio gimana nih? Self love tuh gimana? Oke Kak, kalau dari aku pribadi, self love tuh jauh sih dari yang dibilang sama Mbak Jihan tadi. Kalau menurut aku, self love itu lebih fokus ke gimana cara kita bersyukur. Bersyukur itu luas kan ya, nggak cuma tentang kita apa yang kita dapat, tapi kita bisa mensyukuri diri kita yang saat ini. Kita sudah mampu berproses sampai kita yang saat ini tuh udah upaya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dan dari pandangan aku sendiri sebagai seorang laki-laki, nggak ada bedanya sih, karena mencintai diri sendiri itu bedaan antara perempuan dan laki-laki, karena kita juga sama-sama manusia, kita juga berhak untuk mencintai. Terlebih lagi saat ini kan banyak tuh kasus remaja khususnya yang kayak insecure, mereka nggak percaya diri sama kekurangan mereka. Nah, buat aku sendiri suatu hal yang sebenarnya wajar, cuman yang ini adalah gimana cara kita bisa mengontrol diri kita bisa mampu untuk mencintai diri kita sendiri. Itu sih. Iya, bener banget tadi jawaban dari Satrio juga, dari Jihan juga.
masih banyak ya sebenarnya di luar sana itu masih ada orang-orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Kayak misalnya nih, kayak cewek lah misalnya ya. Duh, dia cuma pakai lipstik sama bedak aja dia cakep. Kalau kita mah apa tuh harus berjam-jam dulu dan belum tentu cakep itu kan bisa itu sama aja kayak membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya, kayak insecurean itu ya. Iya, iya. Mm-mm. Ada juga yang kadang, ih badannya bagus banget. Emang aku kentang. Biasanya tuh yang sekarang kan gitu-gitu ya, emang aku kentang. Kasihan banget kentang. Iya bener Pak. Disalahin loh. Dia kasihan. Dan masih banyak lagi ke-insecurean orang-orang di luar sana ya. Kalau kalian tuh pernah ngerasa insecure gitu nggak sih? Mungkin dari Satya nih, laki-laki ngerasa insecure tuh kayak gimana sih? Kalau cewek kan kayak nggak dandan, oh duh gini-gini. Kalau cowok tuh biasanya gimana sih? Ya aku tuh ngerasa insecure pernah atau enggak pasti pernah karena apa ya kita itu kadang melihat dari kekurangan kita. Jadi kayak orang lain tuh lebih kok aku nggak bisa ya kak dia. Nah itu tuh buat aku sendiri kayak sesuatu yang jadi penghambat buat aku. Akhir-akhir ini juga sering sih insecure ngeliat. Mungkin ya kalau cowok tuh lebih ke stalk itu sih orang-orang yang kayak berpengaruh. Tahu nggak? Contohnya tuh si selebgram gitulah mungkin. Selebgram itu kan Oh, gitu-gitu. selebgram tuh kan bisa tuh sampai di titik itu. Kok aku nggak bisa ya? Tapi dari situ aku belajar sih untuk mengubah kata-kata nggak bisa menjadi belum bisa. Karena proses setiap orang itu kan beda. Dan saat ini memang aku lagi di proses itu untuk mencapai titik yang aku inginkan. Gitu sih. Oh, iya bener banget nih kata Satrio. Setiap orang tuh prosesnya beda-beda, nggak langsung sama instan gitu ya. Kalau dari Jihan gimana nih? Ada nggak pernah ngerasa insecure gitu? Atau gimana ya biasanya? Kan bukan karena kita nggak bersyukur gitu ya, tapi kadang kita kan kayak, aduh dia kok bisa gitu ya, aku nggak bisa. Aduh dia kok gini ya, kok aku gini ya, kayak gitu kan. Kalau dari Jihan gimana nih? Pernah nggak insecure kayak gitu? Kalau dari aku sendiri itu pasti pernah ya Kak, karena insecure itu menurut aku hampir semua orang tuh mengalami insecure di mana dia merasa dan membandingkan diri dia itu kurang baik daripada orang lain. Kalau dari aku sendiri itu insecure ketika aku melihat seseorang yang mungkin dia public speaking yang lebih bagus, dia bisa mencapai prestasi yang lebih, tapi dari adanya rasa insecure yang aku miliki itu, aku harus bisa membangun motivasi agar aku tuh juga bisa seperti mereka gitu Kak. Jadi aku menjadikan itu sebagai suatu dorongan biar aku tuh juga bisa lebih baik begitu. Iya, bener banget sih kayak gitu. Jadi insecure tuh nggak harus jadi kayak kekurangan dari kita gitu ya, bisa jadi kayak penyemangat hidup gitu. Jadi kayak biar kita jadi bisa lebih baik lagi gitu. Kita juga pasti pernah lah ya kayak dari teman-teman pendengar Nastar pun pasti juga pernah Pak ngerasa insecure juga. Tapi gimana juga cara kita untuk menangani insecure itu supaya kita tuh lebih memahami diri sendiri, supaya kita tuh bisa gimana ya, bisa lebih mencintai diri sendiri, lebih bisa membangun diri sendiri supaya jadi lebih baik lagi gitu. Terus ini, kira-kira untuk memahami diri sendiri gitu ya, biar jadi pribadi yang lebih baik itu gimana nih caranya? Kalau dari Jian sendiri gimana? Mungkin ada tips trik gitu untuk memahami diri sendiri? Kalau dari aku sendiri sebenarnya gampang ya Kak. Caranya itu sebenarnya adalah stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Memahami bahwa setiap manusia itu ya pasti punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Di mana kita harus bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan kita. Kemudian kita juga harus bisa belajar untuk mengenali diri sejauh mana, kemudian kamu suka apa, kamu tidak suka apa. Jadi kita bisa berkata iya dan tidak kepada tubuh kita sendiri. Dan juga menurut aku ketika kita bisa memahami diri itu juga karena orang-orang baik atau orang-orang positif yang selalu ada di sekeliling kita, gitu Kak. Nah, dengan kita melakukan sesuatu hal secara tulus, tanpa terpaksa, itu juga cara kita memahami diri kita sendiri. Kalau misalnya kita iya, ya kita bisa melakukan itu dengan tulus. Kemudian kalau kita mungkin tidak mampu atau kurang berkenan, kita bisa untuk tidak melakukan secara terpaksa. Gitu Kak.
Oh, oke. Terima kasih ya. Ini ada masukan banyak banget nih dari Jihan. Kalau dari Satrio ini gimana menurut Satrio? Cara memahami diri sendiri tuh? Cara memahami diri. Balik lagi sih Mbak, kayak pribadi adalah gimana cara kita bersyukur. Bersyukur itu bukan tentang atas pencapaian kita, ya tentang bersyukur kita diberikan kelebihan, kekurangan kita. Karena ketika kita bersyukur, sudah menghargai diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur itu, kita berada di titik di mana kita itu menerima diri kita saat ini. Kekurangan yang kita syukuri itu bukan jabat lagi, tapi adalah menjadi dorongan untuk kita mampu perbaiki kekurangan-kekurangan itu, sehingga jadi kelebihan kita. Jadi dan dari aku tuh ya cukup mensyukuri kita ini atau diri kita yang akan datang nanti gitu. Benar banget, setuju banget sama statement tadi tentang bersyukur atas apa yang kita punya. Mungkin sejauh ini kita atau teman-teman yang masih merasa insecure nih, ayo kita bersyukur ya. Mungkin dari Jihan ya, aku mau nanya lagi ke Jihan. Ada nggak nih pesan gitu buat teman-teman pendengar podcast yang masih belum membiasakan nih untuk menyayangi dirinya sendiri mungkin? Halo teman-teman yang mungkin teman-teman ini belum membiasakan diri untuk menyayangi diri sendiri. Aku harap teman-teman bisa mencintai diri sendiri, karena dengan cara kalian itu mencintai diri sendiri, itu menjadi kunci atau resep kalian untuk bahagia nih teman-teman. Ketika kita mampu mencintai dan mampu untuk menerima diri kita sendiri, serta kita mampu menerima kelebihan dan kekurangan dalam diri itu bisa membuat kita tuh lebih bersyukur dan juga pastinya bahagia. Kan kita bisa nih menerima apa kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Bukan tentang egois juga membandingkan diri dengan orang lain. Karena sebenarnya self-love ini juga akan memberimu kepercayaan diri dan puas dengan segala kekurangan serta kelebihan kita. Jadi mungkin ada juga nih teman-teman yang mungkin masih membandingkan diri, kemudian kalian merasa insecure. Jangan sampai kalian itu merasa kalian itu buruk atau kalian itu kurang pantas. Percayalah bahwa kalian tuh punya kelebihan masing-masing. Kalian punya sesuatu yang orang lain juga nggak punya. Bahkan tanpa kalian sadari pun, orang lain nih juga punya pandangan yang baik loh kepada teman-teman. Jadi kayak ternyata kamu tuh juga punya sesuatu yang menurut orang lain itu juga baik. Dan mereka pun insecure sama kalian gitu. Nah, dengan adanya kalian ini mencintai diri sendiri, pasti teman-teman akan memiliki kebahagiaan batin, kepercayaan diri juga kan, dan juga pasti banget yaitu ketenangan pikiran. Jadi teman-teman jangan sampai atau stop membandingkan teman-teman ini dengan orang lain. Karena kalau misalnya kita semakin cinta dengan diri sendiri, akan banyak sekali manfaat yang akan kita temui dalam diri kita dan untuk semua orang. Wow, keren banget pesannya tuh teman-teman, didengerin ya dan juga dipraktekkan, jangan lupa. Sekarang dari Satrio, mungkin ada pesan gak nih atau hal yang mau disampaikan buat teman-teman yang masih ngerasa aduh kok aku gini-gini aja ya, masih ada kurangnya nih, masih aja ngebanding-bandingin. Oke, kalau dari aku sendiri nih Kak, yang saat ini belum bisa untuk mencintai dirinya sendiri itu ada lagunya Firsa Besari yang judulnya Pelukku Untuk Peluk. Kan itu ada tuh syairnya, liriknya itu kata mengapa untuk tak baik-baik saja, kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Jadi itu sebenarnya udah mengisyaratkan sekali tentang mencintai diri sendiri. Kita itu manusia biasa, setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika kita itu melakukan kesalahan, itu saat ini sedang berada di fase bukan karena kita itu lagi itu ya, bukan lagi di kesalahan yang memang nggak ada pemecahannya gitu. Tapi emang itu kita sedang proses untuk tumbuh menjadi orang yang lebih lagi. Dan yang pasti pesan untuk teman-teman lagi ngedengerin podcast ini adalah ketika kalian merasa diri kalian itu lagi berada di bawah nih, lagi, apa ya namanya Mbak, lagi berada di yang nyerah deh aku, rendah gitu. lagi di titik rendah, coba deh diubah mindsetnya kalau itu kalian lagi berada di proses yang akan membawa kalian lebih baik lagi. Dan tentunya yang
itu jangan lupa bersyukur. Udah itu kunci banget itu bersyukur. Oh iya, bener banget nih. Jadi kita tuh perlu kayak membuat mindset kalau misalnya nggak apa-apa untuk tidak apa-apa begitu ya. Jadi self love ini tuh penting banget ya sebenarnya buat diri kita sendiri. Kita tuh perlu banget banyak bersyukur seperti yang dikatakan sama Satrio tadi, sama apa yang udah Allah kasih, sama apa yang udah Tuhan kasih ke kita, dan kita tuh harus menjaga apa yang udah Tuhan kasih ke kita dan mengembangkannya gitu supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Iya, benar banget. Bener banget. Terima kasih ya buat Jihan dan Satrio yang udah mau sharing-sharing sama kita nih di sini. Banyak banget. Sama-sama Kak. Iya, terima kasih. Banyak banget. Iya, Ya. banyak banget yang bisa kita ambil nih dari ceritanya Jihan dan Satrio juga. Semoga di sini kita bisa sama-sama untuk jauh lebih bersyukur dan mencintai diri kita sendiri. Yuk, kita biasakan untuk menjaga dan mencintai diri kita sendiri. Iya, benar banget nih yang sama dikatain Karima. Nah, sekian dari kami podcast kali ini. Terima kasih buat pendengar setiap podcast dan juga terima kasih pada pembicara kita kali ini, Jihan dan Satrio. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah.